Halo Sobat BC, kita bertemu lagi pada FTA Frequently Asked Questions The Series. Setelah menyaksikan beberapa episode sebelumnya, Sobat BC tentu sudah cukup memahami terkait Rules of Origin atau ROO untuk pengenaan tarif preferensi. Nah, selanjutnya, mungkin Sobat BC bertanya bagaimana cara menggunakan tarif preferensi tersebut dalam importasi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita pelajari bersama. Pada dasarnya, untuk dapat menggunakan tarif preferensi, maka importir wajib menyerahkan lembar asli SKA dan atau deklarasi asal barang atau DAB, mencantumkan kode fasilitas secara benar sesuai dengan skema FTA yang digunakan pada dokumen pemberitahuan pabean, dan mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA dan atau nomor eksportir bersertifikat untuk skema A3 atau nomor unik eksportir terregistrasi untuk IACPA dan tanggal DAB pada pemberitahuan pabean dengan benar. Namun, jika SKA elektronik, maka importir tidak wajib menyerahkan lembar asli SKA atau DAB-nya ya. Kalau begitu, kapan waktu penyerahan lembar asli SKA dan atau DAB ke bea cukai ya? Tata cara penyerahan SKA diatur dalam masing-masing PMK FTA dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk importir jalur kuning atau merah, maka penyerahan SKA dan atau DAB dilakukan paling lambat pukul 12 pada hari berikutnya untuk kantor pabean yang menerapkan pelayanan 24/7, atau dilakukan paling lambat pukul 12 pada hari kerja berikutnya untuk kantor pabean yang belum menerapkan pelayanan 24/7. Penyerahan ini terhitung sejak PIB mendapatkan surat pemberitahuan jalur kuning atau SPJK atau surat pemberitahuan jalur merah atau SPJM. Untuk importir jalur hijau, maka penyerahan SKA dan atau DAB dilakukan paling lambat 3 hari untuk kantor pabean yang menerapkan pelayanan 24/7 atau dilakukan paling lambat 3 hari kerja untuk kantor pabean yang belum menerapkan pelayanan 24/7. Penyerahan ini terhitung sejak PIB mendapatkan surat persetujuan pengeluaran barang atau SPPB. Untuk importir MITA atau AEO, lembar asli SKA dan atau DAB wajib diserahkan paling lambat 5 hari kerja terhitung sejak PIB mendapatkan SPPB. Bagi penyelenggara atau pengusaha TPB dan penyelenggara atau pengusaha PLB, maka penyerahan lembar asli SKA dan atau DAB kepada kantor pabean yang mengawasi TPB atau PLB dilakukan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB dan PLB mendapatkan SPPB. Dan apabila berstatus MITA atau AEO, maka penyerahan dilakukan paling lambat 5 hari kerja. Kemudian, untuk pengusaha kawasan bebas, maka penyerahan lembar asli SKA dan atau DAB, hasil cetak PPFTZ 01 pemasukan barang ke kawasan bebas dilakukan paling lambat 3 hari kerja, terhitung sejak dokumen PPFTZ 01 mendapatkan SPPB. Lalu, badan usaha atau pelaku usaha KEK, penyerahan dilakukan paling lambat 3 hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan pabean mendapatkan SPPB, dan paling lambat 5 hari kerja untuk yang berstatus MITA atau AEO. Sedangkan untuk penyerahan dokumen pelengkap pabean, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Nah, Sobat BC, untuk dapat menggunakan tarif preferensi, kewajiban lain yang harus dilakukan adalah mencantumkan kode fasilitas dengan benar pada pemberitahuan pabean. Apa saja kodenya ya? Nah, di layar Sobat BC sekalian, telah kami tampilkan berbagai kode fasilitas sesuai dengan jenis FTA yang harus dicantumkan ketika Sobat BC ingin memanfaatkan tarif preferensi. Kode-kode ini bukan sembarang kode loh Sobat BC, jadi jangan sampai salah mencantumkan kode fasilitas ya. Tapi di kondisi pandemi ini di mana harus dilakukan social distancing, apakah ada kebijakan khusus terkait penyerahan langsung SK dan atau DAB? Tentu saja Sobat BC. Demi memutus rantai penularan COVID di Indonesia, maka Bea Cukai telah menerbitkan kebijakan khusus terkait penyerahan SKA dan atau DAB pada masa pandemi melalui PMK 45 tahun 2020. Penjelasan lebih lanjut terkait PMK 45 ini akan kita bahas di episode selanjutnya ya. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa!